Yang kami hormati Pak Ton, selaku penulis dari buku Bersama Mengayuh Biduk, serta teman-teman Bapak Ibu yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta kesempatan kita dapat berkumpul di sini, di acara daring, meluangkan waktu sambil ngobrol santai, buku yang berjudul Bersama Mengayuh Biduk, dan mengambil hikmah dari perjalanan buku bergenre autobiografi ini. Ini kali pertamanya ya Pak Pur ya, pasca Lebaran ya, untuk obrolan buku ya. Ya, benar. Iya, senang sekali penulis dari buku ini dapat berkenan dan meluangkan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan positif ini. Ini adalah agenda rutin dari teman-teman di Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Buku yang terdiri dari 432 halaman punya ciri pengisahan kisah cinta penulis dengan sang istri, Pak Ton dan Bu Narti. Mulai dari awal mula bertemu sampai usia dunia memisahkan. Sang istri berpulang terlebih dahulu, maka itu untuk mengenang beliau terbitlah buku ini. Pak Ton, nama lengkapnya Wartono Raharjo, merupakan purnakarya dosen di Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Siapa yang kangen nih sama Pak Ton? Ayo teman-teman geologi ngacung. Semua kangen ya. Semua kangen ya, nggak hanya teman-teman geologi. Ya, Pak Ton saat mulai menulis, beliau berumur 75 tahun dan sekarang sudah menginjak 79 tahun. Betul ya Pak Ton? Betul. Masya Allah. Semoga diberi kesehatan yang panjang supaya kita bisa bertemu lagi ya Pak. Amin. Oke, beliau lulus S1 di UGM tahun 1968. Lalu mulai tahun 71 mengajar di Departemen Teknik Geologi. Tahun 84 beliau mendapat kesempatan studi lanjut di Universitas Nebraska USA, namun tidak selesai. Sebabnya kenapa? Nanti diceritakan di buku. Antara tahun 1971 hingga 2007 saat pensiun, beliau pernah mengajar antara lain geologi dasar, paleontologi, geologi sejarah, dan metode geologi lapangan. Beliau juga memimpin stasiun lapangan geologi UGM di Bayat, Klaten ya, antara tahun 93 hingga tahun 2007. Ini adalah sekilas aja tentang beliau. Biar nggak tambah penasaran, hayu kita mulai aja nih ngobrolan buku yang berjudul Bersama Mengayuh Biduk Perjalanan Hidupku Bersama Sunarti. Silahkan Pak Purwoko. Ya, terima kasih Mbak Uwi. Saya set sebagai co-host, mungkin nanti ada suara yang bocor boleh di-mute. Baik, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan wabil khusus ke Pak Ton. Ini luar biasa pagi ini berkenan hadir. Jadi dan kayaknya Bu Intan juga datang ini Pak Ton. Oh iya. Bu Intan dari Geoprint mungkin. Halo, selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Pak Bravo, terima kasih undangannya. Wah, ini selamat pagi Pak Ton, assalamualaikum. Tamu yang tak diundang kok datang ini. Ih, saya diundang Pak Pur. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi Bu Intan ini salah satu orang di balik layar terkait penerbitan buku Pak Ton ya. Saya tidak akan bicara banyak karena waktu terbatas, namun mungkin nanti bisa menyesuaikan dan terutama mungkin teman-teman bisa menggali lebih banyak kepada Pak Ton karena kebetulan Pak Ton berkenan hadir di sini. Saya buat beberapa slide, saya akan sampaikan apa yang saya tulis di slide itu atau apa yang saya sarikan dari buku itu di slide. Jadi awal mulanya saya lihat poster ini sebenarnya.
peluncuran buku karya Pak Ton dengan judul ini. Kemudian di situ tertulis ada satu hal yang menggelitik saya, hasil penjualan buku akan didonasikan untuk beasiswa Kagyogama. Akhirnya ingatan saya kembali ke belakang beberapa waktu yang lalu ketika Pak Ton waktu itu sudah purna karya, kemudian datang ke Perpus Teknik nyari tempat untuk menulis. Saya betul-betul masih ingat. Kemudian kami carikan ruang di lantai 2 di tempatnya Mbak Neni, kemudian mulai menulis juga di situ. Artinya ada jejak juga buku ini terkait perpustakaan Fakultas Teknik, karena sepertinya Pak Ton menuliskan beberapa kalimat juga di Perpus Fakultas Teknik terkait buku ini. Jadi teman-teman yang mau memesan buku ini itu bisa, link ini masih berlaku nggak ya Bu Intan ya? Atau nanti bisa kontak langsung ke Bu Intan? Masih Pak Pur. Masih ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, Pak Ton itu siapa begitu. Saya tambahi beberapa saja. Jadi beliau lahirnya ulang tahunnya selisih 1 hari dengan saya. Saya 18 Mei, Pak Ton 17 Mei. Ini sama-sama Taurus sepertinya. Pak Ton ngapon kalau saya Selasa. Keras kepala, sama-sama keras kepala. Saya Selasa Wage, Pak Ton ingat pon ya, Jumadil Awal. Beliau mengabdi sebagai dosen. Saya tulis sejak 1960-an karena setahu saya sebelum lulus pun sudah ada peran Pak Ton di teknik geologi. Kemudian pensiun di tahun 2007. Beliau pernah menjadi ketua jurusan pada awal-awal pendirian teknik geologi dan pernah menjadi wakil dekan 1 pada masa sekitar tahun 79 sampai 81 kalau saya buka di buku sejarah Fakultas Teknik itu pada masa dekannya Pak Insinyur Bambang Suhendro. Dan setelah Pak Ton agaknya Bapak Ibu di teknik geologi itu baru kali ini ya Pak Ton, Pak Sugeng yang sekarang ada di wakil dekan. Kemudian Bu Narti. Siapa Bu Narti begitu? Bu Narti ini di buku ditulis lahir 1 Maret 43. Jadi selisih 1 tahun, hampir 1 tahun. Berarti tidak ada 1 tahun dengan Pak Ton selisihnya. Kalau 1 Maret ini saya konversi ke Jawa itu 24 Sapar 1874. Tetapi di dalam buku ini terkait dengan arsip juga nanti salah satu catatan saya. Itu 21 Sapar 1943. Kemungkinan orang tua dari Bu Narti ini menulisnya Jawa, tahun Jawa, tanggal dan bulan Jawa, kemudian ditambah atau digabungkan dengan ingatan tahun nasional. Sehingga di buku ini ada potret catatan orang tua Bu Narti, bahwa Bu Narti itu lahir 21 Sapar 1943, kalau enggak 40. Kalau 40 kemungkinan saya jadi berpikir kalau 40 kayaknya enggak, karena jadi lebih sepuh daripada Pak Ton gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Namun mungkin ini bisa dimaklumi juga karena mungkin orang tua di masa-masa dulu kan hanya mengandalkan ingatan dan dicatat, kadangkala terlupa ini tahun berapa. Tapi satu hal yang saya garis bawahi adalah catatan itu masih ada dan difoto oleh Pak Ton, dimasukkan di buku ini. Itu catatan pertama saya terkait arsip. Nanti ada catatan lain juga terkait arsip. Kemudian beliau SMP SMA di Jogja, kalau SR-nya itu di Solo ya Pak Ton, di daerah di Solo, kemudian masuk Fakultas Hukum UGM sampai di tahun ketiga. Nah, saya mulai dari judul buku ini, menarik. Mungkin nanti Pak Ton punya penegasan gitu. Kenapa judulnya Bersama Mengayuh Hidup? Bersama jelas 2 orang. Dalam hal ini Pak Ton dan Bu Narti. Yang kedua, mengayuh, dari kata dasar kayuh. Artinya ya, kayuh kita tahu itu di KBBI disebut sebagai dayung berdaun sebelah atau pedal, yang kalau dipakai untuk mengayuh biduk, biasanya ya kiri kanan misalnya. Kalau bersama berarti kan kiri kanan. Nah, biduk itu apa? Nah, saya berpikir kenapa Pak Ton mengambil kata biduk di sini. Biduk itu perahu kecil terbuat dari kayu, ini KBBI ya, tidak berlayar, dipakai untuk menangkap ikan dan seterusnya. Tapi juga akronim pembinaan penduduk. Nah, kenapa biduk bukan kapal layar misalnya, bersama mengayuh kapal layar dan lain sebagainya. Saya melihat ada pemaknaan Pak Ton pada sebuah proses
proses sederhana yang dilalui oleh Pak Ton dan istrinya di dalam mengarungi hidup ini, tetapi punya hasil yang tidak sederhana, punya hasil yang luar biasa. Apa saja itu kita akan coba lihat satu persatu di buku ini. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dwi, buku ini mengisahkan perjalanan Pak Ton dan Bu Narti sejak kenal. Beberapa halaman mengisahkan Pak Ton masa kecil, kemudian pacaran, kapan kenal Bu Narti dan seterusnya, kemudian menikah hingga Bu Narti berpulang lebih dahulu. Dan apa saja yang menarik? Saya tahu fakta ini itu dari buku yang saya baca. Buku ini 430 sekian. Saya bacanya ya karena memang kesibukan, tidak sekali duduk begitu, beberapa periode. Tetapi dari sini saya dapat fakta valid dan ini berdasar pengakuan ini berarti bahwa Pak Ton itu di masa kecil pemalu. Salah satu sebabnya itu karena dibully. Jadi mohon konfirmasi Pak Ton, di buku ini disebut Pak Ton ini cucu dari Raden Ngabei dan Raden Nganten ya Pak Ton di Solo. Kemudian karena tradisi tersebut teman-teman Pak Ton itu diminta untuk memanggil Pak Ton ini dengan Den. Nah, karena permintaan ini terkadang Pak Ton dibully di sekolah. Nah, itu salah satu yang membuat Pak Ton akhirnya minder. Dan minder ini punya peran ketika proses pendekatan ke Bu Narti atau lawan jenis yang lain sebelumnya. Kemudian, nah pernah putus cinta. Saya kurang tahu alasan Pak Ton, tapi ada beberapa cerita di buku ini yang nah mungkin itu salah satu bentuk Pak Ton berusaha menampilkan beliau apa adanya, jujur bahwa beliau pernah putus cinta juga dan disebut dengan siapa putus cinta tersebut di buku ini. Tapi ada juga yang disamarkan namanya, ada satu atau dua yang disamarkan namanya, tapi ada nama lain yang tidak disamarkan. Apakah itu memang sengaja atau sebenarnya itu nama samaran, saya belum bisa mengkonfirmasi ini. Tapi fakta bahwa ternyata Pak Ton ini pernah putus cinta. Artinya ya di masa-masa awal gitu, masa-masa muda beliau itu sama seperti kita, sama seperti saya dan teman-teman di sini, bahwa ya putus cinta itu satu yang wajar gitu. Bagian dari perjuangan. Kemudian nah, masa pacaran dan komunikasi dengan calon mertua. Ini ada hal menarik yang terutama mungkin bagi teman-teman yang belum berjodoh begitu. Gimana sih strategi mendekati mertua? Itu salah satu pelajaran yang saya ambil dari buku ini. Ya, kebetulan saya sudah menikah, artinya proses pendekatan dengan mertua itu sudah selesai. Nah, teman-teman yang mungkin belum mendapatkan jodoh bisa juga belajar dari buku ini bagaimana sih mendekati mertua. Nah, ada satu kutipan yang saya tuliskan di sini, yaitu ulurkan tangan manakala dia perlu bantuan, namun tetap wajar dan jangan sampai terkesan mempermainkan. Ini mungkin teman-teman ibu-ibu yang nanti bisa mengkonfirmasi apakah prinsip ini betul-betul sesuai dengan sifat dari seorang perempuan. Tapi ini yang saya kutip dari apa yang ditulis Pak Ton ketika Pak Ton mendekati Bu Narti. Nah, bagaimana mendekati mertua? Ternyata Pak Ton ini punya saudara, yang saudaranya Pak Ton ini dikenal oleh calon mertua atau orang tuanya Narti. Nah, dari situ ternyata bisa nyambung. Nah, kemudian ini sebelum masuk ke nanti bagian bagaimana Pak Ton berperan di teknik geologi dan seterusnya. Bagaimana Pak Ton memastikan bahwa Bu Narti atau Narti muda ini belum punya pacar? Satu, lewat temannya, ini umum ya, umum. Tapi yang kedua, ini saya melihat bagaimana Pak Ton melihat kondisi sekitar dan melihat peluang bagaimana kondisi sekitar itu bisa dimanfaatkan untuk memastikan bahwa Narti itu belum punya pacar. Yaitu lewat surat yang diterima tukang pos, Pak Madyo. Jadi Pak Ton ini kos di tempatnya Pak Madyo. Kalau surat-surat mau dikirim ke daerah, ini kebetulan satu daerah kosnya antara Pak Ton dan Bu Narti ini.
Dan dilihat di situ, adakah surat untuk Narti gitu. Di surat-surat yang diterima tukang pos itu hanya untuk memastikan bahwa Narti itu tidak disurati orang lain. Nah, ketika memang dipastikan tidak ada surat untuk Narti, maka Pak Ton memastikan bahwa ini belum punya teman istimewa. Nah, di situ juga ada strategi pepet terus. Memang ditulis di situ, ditulis seperti itu di buku ini. Strategi pepet terus. Nah, akhirnya 14 Oktober 63 Pak Ton dan Bu Narti ini resmi berpacaran. Saya tidak ceritakan bagaimana kisah nembungnya ya. Kemudian masa pacaran dan komunikasi dengan calon mertua. Yang 1-2 ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ada yang menarik ketika Pak Ton mengundang Narti ke rumahnya, yaitu diwarnai dengan bolosnya adik-adik Pak Ton, bolos sekolah, itu hanya karena ingin bertemu dengan kakaknya. Saya agak lupa bagaimana Pak Ton, bagaimana ini bisa terjadi, tapi saya melihat ada ikatan batin yang kuat antara Pak Ton dan adik-adiknya. Demikian pula sebaliknya antara adik-adiknya dan Pak Ton, sehingga mereka ya mendukung dan mereka punya penasaran sebenarnya calon kakakku itu seperti apa. Nah, nanti mungkin Pak Ton bisa menerangkan itu kenapa adiknya bisa sampai seperti ini. Kemudian masa pacaran masih lanjutan. Ini yang menarik. Apel Pak Ton itu dibatasi oleh orang tuanya. Pokoknya jam 20 malam harus sampai di rumah. Kemudian dinamika pacaran selama 7 tahun. 7 tahun loh ya, 7 tahun. Saya nggak tahu teman-teman di sini yang pacaran paling lama berapa. Apakah ada yang bisa mengalahkan rekornya Pak Ton? 7 tahun. Ini 1 tahun lagi sewindu ini berarti Pak Ton. Dan di situ juga ada pertengkaran yang salah satunya itu berakhir dengan konyol. Jadi cerita singkatnya begini. Pak Ton di buku ini juga terlupa pertengkarannya itu sebabnya apa. Tapi akhirnya dari pertengkaran itu antara Pak Ton dan Bu Narti itu memutuskan untuk saling menghindari dengan cara pulang ke rumah, ke Solo, ke Surakarta. Kosnya sama-sama di Jogja. Yang satu ngelimpek ke yang satunya, satu ngelimpek ke yang satunya. Tapi ternyata saling ngelimpek ke ini, ngelimpek ke-nya ini dalam satu waktu yang sama. Ini yang luar biasa ini. Dan saya yakin Pak Ton punya ingatan yang kuat sehingga sampai bisa menggambarkan antara Pak Ton dan Bu Narti ini jalan ngelimpek ke-nya itu di mana. Jadi di sebelah kiri ini saya fotokan di buku. Ini yang satu jalan Bu Narti yang naik becak kalau nggak salah. Kemudian Pak Ton yang jalan kaki sama-sama ke stasiun Lempuyangan ingin pulang ke Solo. Nah, di Lempuyangan itu ketemu mereka. Dan sama-sama tidak sadar bahwa ternyata dua-duanya ini saling ngelimpek hingga kemudian setelah berbaikan mereka baru tahu bahwa keduanya ini saling ngelimpek karena pertengkaran gitu. Kemudian berikutnya diceritakan juga di buku ini baik terkait Pak Ton maupun Bu Narti bagaimana beratnya kuliah pada zaman itu. Ada proses antri beras subsidi, tapi gagal waktu itu karena setelah KTP Bu Narti itu selesai, KTP Jogjanya selesai, karena itu beras subsidi dari Jogja, itu beras subsidinya selesai. Dan juga ada kisah jualan daun sirih. Ini proses salah satu proses pendekatan Pak Ton dengan orang tua Bu Narti. Jadi inti kisahnya Bu Narti kehabisan uang, mengirim surat lewat Pak Ton untuk pulang ke rumah, disampaikan ke orang tua Bu Narti. Setelah surat itu dibuka, ternyata Bu Narti mengatakan bahwa uangnya habis. Kemudian orang tuanya mengambil daun sirih di sekitar rumah, dijual, uangnya kemudian dititipkan Pak Ton. Sampai seperti itu perjuangan kuliah pada zaman tersebut. Kemudian pernah juga pulang ke Solo naik boncengan naik sepeda. Mungkin teman-teman yang ingin tahu cerita detailnya perlu beli buku ini. Pulang ke Solo boncengan naik sepeda. Bayangkan itu. Dari mana? Ya dari Jogja, dari Samirono lah. Anggap saja dari Samirono sampai ke Solo. Baik, kemudian nah, masa pacaran dan komunikasi dengan calon mertua itu ada juga godaannya. Saya menampilkan sisi manusiawinya Pak Ton begitu. Mohon maaf Pak Ton kalau diksi saya kurang tepat. Jadi ya tetap ada proses masa pacaran gitu, kemudian ada godaan. Nah, satu godaan pertama itu disebutkan di situ Endang Widowati. Jadi ini nama samaran. Ada di halaman 119, itu terjadi pada sekitar November 1964. Tetapi Pak Ton akhirnya justru mendapatkan apresiasi dari Endang ini dengan kalimat bahwa kau ini maksudnya Pak Ton, kau tunjukkan bagaimana kamu begitu berkomitmen pada dan setia pada pasanganmu. Karena waktu itu ternyata
ada proses reuni gitu, reuni jadi panitia. Ternyata Endang ini naksir Pak Ton. Endang ini nama samaran ya. Tapi bagaimana Pak Ton itu ingin menunjukkan bahwa Pak Ton itu sudah punya pacar. Nah, akhirnya dengan cara yang halus Endang tahu dan justru Endang punya respon positif atau apresiasi terhadap kesetiaan Pak Ton. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjelang pernikahan. Nah, ini bagi teman-teman yang mau menikah itu kemungkinan besar ketika mau menikah akan ada godaan-godaan dan itu juga terjadi pada Pak Ton. Jadi intinya orang yang masa lalu itu punya ya ditaksir oleh Pak Ton gitu. Itu kepastiannya itu hadir menjelang pernikahan gitu. Kepastian yang dulu tidak pasti itu kepastiannya hadir menjelang pernikahan. Tapi waktu itu sepertinya Yuni ini sudah menikah kalau nggak salah. Tapi ketahuan bahwa ternyata dulu itu Yuni juga respect gitu. Itu menjelang Pak Ton menikah. Namun Pak Ton mengatakan di buku ini bahwa aku sudah tidak ingin lagi tenggelam ke dalam impian yang kandas. Ini satu pelajaran bagaimana kita berdamai dengan masa lalu. Jadi masa lalu ya sudah, itu masa lalu. Kita melihat masa depan dan bagaimana kita setia pada pasangan kita. Oke, awal menikah perjuangannya. Hambatan sebelum menikah harus lulus dulu. Ini saya kira wajar bagi orang-orang yang kuliah di zaman dulu. Pokoknya kamu lulus dulu, nak. Baru kemudian kamu boleh menikah. Dan yang kedua itu tidak boleh melangkahi kakaknya. Padahal sudah siap waktu itu Pak Ton. Tapi harus bersabar menunggu kakaknya menikah. Meskipun kemudian ada beberapa cerita yang akhirnya Pak Ton dan Bu Narti menikah meskipun, kalau nggak salah, meskipun kakaknya belum menikah. Kemudian setelah itu hidup bersama di kontrakan di Samirono, di mana kontrakan itu bocor, banjir, kemudian air masuk ke dalam kontrakan. Salah satu cerita di situ, bagaimana Pak Kandarumidi, Pak Sukandarumidi ini pensiunan juga di teknik geologi, main ke tempat Pak Ton dan waktu itu kebanjiran dan harus nangkring di atas kursi untuk menghindari air banjir itu. Setelah itu setelah banjir surut, baru Pak Ton dan Bu Narti ini memandang sekitar apa yang harus kita lakukan. Ya sudah, kita bersihkan gitu. Itu satu pengalaman awal-awal pernikahan yang bukan dalam tanda kutip itu heroik, tetapi saya yakin Pak Ton mengingat betul pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, Pak Ton dan Bu Narti saat Pak Ton berkarya di Teknik Geologi UGM, ada beberapa hal yang saya kutip di sini. Pertama, waktu itu di halaman 205, awal-awal berkarya itu karena gaji dosen waktu itu ya sedikit lah begitu. Itu banyak dosen yang resign, pindah ke perusahaan-perusahaan besar. Meskipun kemudian Pak Ton berhasil merekrut beberapa dosen muda. Contohnya ada Pak Marno Datun, Pak Kardi, Pak Widyasmoro, dan seterusnya. Jadi saya berpikir dosen-dosen di bawah Pak Ton persis yang ada di teknik geologi itu mungkin hampir semua itu anak didik Pak Ton waktu itu. Kemudian berjuang memiliki rumah. Pertama itu dapat kesempatan beli tanah di tengah Samirono. Bu Narti oke begitu, tetapi Pak Ton ketika melihat tanahnya ada di tengah Samirono, Pak Ton mundur. Kenapa? Karena itu tidak bagus untuk perkembangan anak-anak nantinya. Di tengah Samirono sempit, sudah ramai dan seterusnya. Nah, kemudian karena waktu itu Pak Ton punya kredit yang bagus di teknik, waktu itu mungkin sepertinya sudah masih kajur atau sudah di fakultas ya Pak, itu dapat jatah perumahan di Seturan. Nah, sudah oke begitu, tetapi akhirnya ditolak. Kenapa? Ada tragedi peluru nyasar. Kemungkinan di sana ada bekas lapangan tembak begitu. Kemudian waktu itu Bu Narti menemukan ada peluru di bawah lampu atau apa gitu. Kemudian akhirnya tidak mau. Kemudian akhirnya ngambil KPR di Sidoarum. KPR di Sidoarum. Ini ada ceritanya sebenarnya, tapi saya tulis saja langsung KPR di Sidoarum. Artinya ada cerita di balik pemilihan di Sidoarum dan seterusnya. Padahal Sidoarum itu kan jauh dari UGM. Tapi setelah itu ada godaan rumah dinas di Sekip. Ditulis di buku ini di selatannya farmasi. Tetapi itu urung diambil. Kenapa? Nah, ini menarik.
Padahal waktu itu udah kita ambil. Bu Narti juga sudah setuju. Tetapi tidak jadi mengambil karena komentar dari anak ketiga, Mbak Nana. Jadi komentarnya begini, Bapak kan mengajarkan supaya kita tidak serakah. Bapak kan sudah punya rumah. Nah, kok malah mau mengambil rumah di sana. Jadi waktu itu baru mungkin setahun ya Pak Ton di Sidoarum, kemudian dapat jatah itu. Artinya ada pertama keberanian Mbak Nana ini di dalam mengutarakan pendapatnya. Yang kedua yang saya garis bawahi adalah ini adalah salah satu keberhasilan pendidikan atau bagaimana Pak Ton dan Bu Narti ini mendidik anak-anaknya. Khususnya dalam hal ini adalah Mbak Nana. Akhirnya ya sudah rumah di skip, tidak diambil. Nah, Bu Narti dan Pak Dunarti saat Pak Ton berkarya di teknik geologi, beberapa ini saya garis bawahi. Jadi Pak Ton ini di buku ini diceritakan yang mengutamakan tugas utama. Kiri atas itu saya tulis, saya garis bawahi, konsekuensi logis dari pola kerjaku yang lebih mengutamakan tugas pokok adalah bahwa secara sosial ekonomi aku termasuk golongan terbelakang dibanding dengan dan seterusnya. Kemudian waktu itu kalimat di bawah yang saya garis bawahi, Narti sempat mengkritik sebenarnya bahwa saya atau Pak Ton itu kurang berani dan terlalu berjalan lurus. Padahal waktu itu punya jabatan, memangku jabatan di Fakultas Teknik. Nah, namun Pak Ton menjelaskan bahwa ini sudah benar, apa yang saya lakukan sudah benar. Mengutamakan tugas pokok itu sudah benar. Karena rezeki itu akan menjadi hak kami dan biasanya akan diberikan pada saat di mana sangat dibutuhkan. Di sebelah kanan, saya garis bawahi di situ. Nah, akhirnya ini 3 gambar ini dalam halaman yang sama. Akhirnya Pak Ton saat pensiun beliau itu kendaraannya carry, Suzuki Carry, dan itu pun dibeli dari mantan mahasiswanya. Siapa mantan mahasiswanya nanti saya screenshot di belakang. Namun Pak Ton ini enggak di slide ini. Pak Ton itu merasa bahwa apa yang beliau dapatkan itu tidak kemudian dimaknai masa jaya dan jadi Pak Ton itu memaknai apa yang diperoleh itu ya itu masa jaya semua. Itu masa jaya semua. Nah, apa yang dimaksud dengan masa jaya bagi Pak Ton? Nanti saya perlihatkan di slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah aku datang, aku lihat, aku gagal. Ini salah satu subbab di buku ini. Tadi disampaikan Mbak Uwi bahwa Pak Ton ini pernah mendapat kesempatan belajar di Amerika, di University of Nebraska, Lincoln. Tapi gagal. Kenapa gagal? Secara garis besar Pak Ton ketika belajar di Nebraska, karena waktu itu, ini jadi pelajaran kita semua saya kira, ada banyak fasilitas di sana, sehingga fasilitas komputer, fasilitas jurnal, dan macam-macam, bagaimana melihat dosen itu mengajar, sehingga Pak Ton itu justru, ini bacaan saya pada buku ini ya, Pak Ton justru terlena pada hal-hal tersebut. Oh ternyata pada hal tersebut maksudnya hal-hal dasar, bagaimana cara mengajar, memanfaatkan jurnal, dan seterusnya. Hingga kemudian akhirnya setelah habis masa beasiswanya itu belum selesai. Nah ini jadi satu titik balik atau titik yang dianggap Pak Ton sebagai kegagalan, meskipun ternyata kegagalan ini justru bisa jadi pelajaran oleh orang lain. Orang lain itu mau mendengarkan kegagalan Pak Ton, dan Pak Ton juga heran, oh ternyata kegagalan saya itu juga berguna toh bagi orang lain yang ingin tidak gagal begitu. Nah, bagaimana Pak Ton memaknai kegagalan ini? Jadi saya kutipkan beberapa kalimat di sini. Aku akan hidup dan aku akan bekerja dengan kemampuan yang sebelumnya sudah aku miliki, disertai pengetahuan tambahan yang aku peroleh dari Amerika, meski aku tidak menghasilkan gelar. Kemudian di halaman yang sama, Pak Ton mengatakan bahwa aku bertekad bahwa aku tidak boleh mati hanya karena aku tidak memperoleh gelar tertinggi. Nah, respon Bu Narti bagaimana? Pak Ton mengatakan bahwa saya yakin Narti menyebutnya itu ya kecewa juga, tetapi di buku ini ditulis bahwa mana yang terbaik menurut Mas Ton. Nah, dorongan seorang pasangan dan bagaimana sikap positif dalam menghadapi kegagalan itu saya kira jadi satu pelajaran penting di dalam pengalaman Pak Ton ini. Nah, akhirnya teman-teman dari kegagalan ini kemudian
keinginan Pak Ton untuk bangkit itu punya efek. Gitu. Pak Ton ternyata tetap bisa mengajar 2S3 serta dosen muda di ITB. Dan Pak Ton mengatakan bahwa aku bisa hidup normal kok ternyata meskipun tidak memegang titel yang tinggi. Kemudian Pak Ton juga memimpin berbagai field trip geologi. Ada salah satu kisah unik ketika Pak Ton diminta untuk mengajukan proposal ke sebuah perusahaan untuk field trip gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Ton bisa konfirmasi, saya tidak ada di buku ini tidak ditulis. Pak Ton membuat range harga itu ya mungkin sesuai dengan jenjang titelnya Pak Ton, tapi oleh orang perusahaan itu dicoret, kemudian dinaikkan 3 kali lipat, disesuaikan penghargaan itu dengan kompetensi Pak Ton, meskipun Pak Ton tidak memegang titel tertinggi. Dalam hari ini titel Pak Ton manai titel kita tetap bisa hidup normal dengan kompetensi tinggi meskipun tidak memegang titel yang tinggi. Kemudian, ini satu kutipan juga dari apa yang disampaikan Pak Ton. Aku hadapi semua itu dengan kepala yang kembali tegak sambil menghayati kenyataan bahwa tidak setiap orang itu dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Ini pada proses bangkit dari kegagalan seusai pulang dari Nebraska. Pak Ton, Bu Narti, dan kisah kendaraannya. Teman-teman, Pak Ton itu punya, saya lihat 4 kali punya kendaraan di buku ini. Pertama itu Honda. Ini setidak. Oh 3 Pak. 3. Mohon koreksi nanti Pak. 3 itu yang 3 pertama nggih, yang terakhir atau gimana Pak Ton? Enggak, sampai yang terakhir itu 3 saja. Honda ini termasuk Pak Ton? Second hand ini? Iya, itu pertama, kedua Carry, ketiga Terios. Oke. Berarti yang Kijang 1976 yang dijual menjelang ke Amerika itu bukan ya Pak Ton? Ya itu ya yang pertama itu. Oh, Honda itu yang pertama. Oke, baik. Honda yang pertama itu sepeda motor bukan. Ya, siap. Jadi pertama sepeda motor ini Honda S90 ini, kemudian Kijang ini dijual menjelang ke Amerika. Nah, Honda ini second. Kijang saya tidak mendapatkan keterangan di buku ini. Second juga. Yang ketiga Suzuki Carry ini juga second. Second bahkan dibeli itu dari mantan mahasiswanya dan ini dipakai sampai pensiun Pak Ton, dipakai untuk proses field trip ke lapangan macam-macam. Waktu itu saya ingat warnanya hijau nggak salah. Biru, merah. Oh merah. Ini kayaknya ingatan saya yang agak merah. Lemah ini Pak. Nah, itu tanya Mbak Intan itu nanti. Oh, iya. Ini dibeli dari mantan mahasiswanya. Oh, hijau itu yang punyanya Pak Rohmaton, Pak. Iya. Ini dari mantan mahasiswanya. Yang ketiga, yang terakhir, Daihatsu Terios. Ini adalah hadiah dari mantan bimbingannya. Ini ada kisah kenapa sampai Raya Sembiring ini memberikan hadiah ini. Saya screenshotkan di halaman berikutnya. Di kiri atas itu adalah kalimat dari Raya Sembiring yang memberikan mobil itu ke Pak Ton. Kalimatnya seperti itu, kemudian di kanan bawah itu adalah pemaknaan Pak Ton atas pemberian dari Rayas. Ada kisah unik dari pembelian ini, yaitu waktu itu Pak Ton diminta, singkatnya, diminta datang ke sebuah dealer, kemudian memesan mobil yang sudah dipilih tadi, telepon, komunikasi, kemudian ternyata diminta untuk membayar 10 juta. 10 juta uang dari mana? Pak Ton lapor ke Rayas, Rayasnya telepon ke si pemilik dealer, justru pemilik dealer ini dimarahi ternyata. Kalau ada sesuatu tentang mobil ini, butuh apa-apa, jangan bilang Pak Ton, tapi bilang ke saya. Bilang saya itu maksudnya ke Rayas. Nah akhirnya mobil Terios itu dibawa pulang oleh Pak Ton hanya dengan berbekal Rp6.000 untuk materi. Di kanan bawah ini bagaimana Pak Ton memaknai. Rasanya Pak Ton juga tidak membeda-bedakan kok mahasiswanya itu yang ini begini. Tapi ternyata ini mungkin yang dimaksud di depan bahwa kita akan mendapatkan rezeki itu ketika kita membutuhkannya. Ini adalah waktu Pak Ton sudah pensiun, kemudian butuh kendaraan yang lebih baik untuk pergi kemana-mana dengan istrinya karena sudah di rumah. Nantinya hanya tinggal berdua, meskipun ada anak terakhir ya Pak Ton yang tinggalnya di depan rumah begitu, satu kompleks. Nah, akhirnya Rayas ini memberikan mobil kepada Pak Ton. Nah, sekarang Bu Narti dengan rumahnya. Ini menarik teman-teman.
Jadi Bu Narti ini ketika di Amerika, meskipun Pak Ton gagal meraih titel tertinggi, ternyata belajar banyak di Amerika itu. Termasuk bagaimana orang-orang Amerika berhubungan dengan orang Amerika, kemudian sifat-sifat mereka, tetapi ada juga terkait dengan bagaimana mengurus rumah. Jadi ada satu kalimat di buku ini yang berbunyi, apapun yang ditambah dan dikurangkan itu harus menopang aktivitas di masa tua dan ketika hanya tinggal berdua. Nah, pada proses ini, Bu Narti dan Pak Ton itu akhirnya ketika membeli barang itu pertimbangannya itu pada fungsi. Dan nanti ketika di rumah ini tinggal berdua, anak-anak sudah hidup dengan keluarganya masing-masing begitu, itu tidak mengganggu aktivitas di masa tua. Ini salah satu catatan mungkin yang perlu kita garis bawahi bagi kita yang masih muda gitu. Kemudian ada proses juga bersama mengurus rumah. Di buku ini diceritakan ketika Bu Narti memasak misalnya, Pak Ton langsung lihat di sampingnya ada apa yang kotor itu dibersihkan. Kemudian harapannya memasak selesai itu sesuatu yang kotor juga langsung pada posisi bersih. Jadi tidak ada yang tertinggal. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan tambahan setelah pekerjaan yang satunya. Dua-duanya dikerjakan bersama-sama begitu. Kemudian tentang pendidikan itu ada proses minta izin dan mohon maaf. Ini yang cukup menarik juga di buku ini. Maksudnya ini ke anak-anaknya, jadi anak itu harus minta maaf ketika merasa bersalah dan minta izin ketika ingin menggunakan sesuatu. Nah, ada yang menarik terkait proses minta izin. Ini kalau tidak salah waktu di Amerika itu Bu Narti ditelepon, anaknya itu hanya ingin minta izin ternyata untuk menggunakan sesuatu. Saya lupa entah di Amerika atau di mana ya. Iya, makan pisang. Oh ya, makan pisang. Jadi ada pisang di kulkas kalau nggak salah atau di satu tempat, anaknya itu ingin makan. Padahal ya sebenarnya makan tinggal makan, tetapi karena tahu ini yang beli ibunya, si anak ini telepon dulu ke ibunya minta izin mau makan. Ya, ini satu hal yang ditanamkan pada anak-anak beliau, bagaimana mendidik anak-anak beliau, bahkan untuk hal yang orang lain mungkin menganggap wajar saja lah kayak gitu, mestinya langsung saja. Gitu. Tapi di proses kehidupan di keluarga Pak Ton ini ternyata tetap harus minta izin. Nah, Bu Narti dengan mahasiswa teknik geologi. Ini adalah satu proses, mungkin ini yang menjadikan Pak Ton itu dekat dengan mahasiswanya. Jadi satu waktu mahasiswa itu datang ke tempat Pak Ton, ada diundang begitu, ada mahasiswa bimbingan dan seterusnya gitu, supaya lebih dekat. Nah, satu waktu mahasiswa ini kok nggak ada di depan ya, pada kemana? Ternyata di kamar tidur dengan Bu Narti, dan mereka cerita dengan Bu Narti. Bagaimana, salah satunya adalah, kok bisa ya Bu Narti itu mau dengan Pak Ton misalnya kayak gitulah. Itu ada juk-juk saya kira di pembicaraan itu. Tapi di situ terlihat bagaimana Bu Narti itu dekat dengan mahasiswanya Pak Ton, gitu. Mahasiswinya Pak Ton. Tidak kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah ini ternyata itu punya efek di kemudian hari. Apa itu? Ini Bu Narti itu sering mengikuti Pak Ton ketika field trip. Dan di sini terlihat Bu Narti dengan mahasiswa-mahasiswa Pak Ton. Layaknya keluarga ikut menjamu mahasiswa ketika bahkan Bu Narti itu diundang alumni untuk ikut bersama ekskursi. Jadi ada salah satu undangan, yang undangan itu untuk Pak Ton tapi syaratnya satu. Apa? Harus dengan Bu Narti. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan Bu Narti dengan mahasiswa-mahasiswa Pak Ton. Termasuk ada hadiah mobil dan hadiah umroh yang kemudian diperoleh oleh Bu Narti dan Pak Ton dari mahasiswanya. Nah, ini yang tadi saya sebut di awal, bagaimana Pak Ton dan Bu Narti itu memandang masa kejayaan. Saya kira ini jadi satu hal yang penting untuk kita sebelum pensiun. Jadi, masa puncak kebersamaan ini diakhiri dengan menikahnya anak kami, dan seterusnya. Kemudian aku menyebut ini bukan masa puncak kejayaan, tetapi lebih kepada puncak kebersamaan. Kami mensyukuri apapun yang kami terima, maka aku merasa berjaya terus. Kami mensyukuri apapun yang kami terima, maka aku merasa berjaya terus. Kemudian berikutnya adalah kami memulai segalanya itu dari nol, benar-benar dari nol. Sehingga setiap peningkatan sekecil apapun, itu kami anggap sebagai berjaya. Sehingga ini disebut sebagai
Ya, saya maknanya ini awal mula dari Pak Ton menganggap berjaya itu ya berjaya terus. Sehingga setelah masa pensiun, Pak Ton merasa ya nggak ada sesuatu yang berubah drastis begitu di dalam kehidupan beliau. Pensiun ya pensiun, ini satu hal yang wajar dan tidak ada sesuatu yang harus disesali. Aduh, kenapa saya harus pensiun dan seterusnya. Kenapa? Karena ada proses pemaknaan bahwa kita itu berjaya terus. Kita itu berjaya terus, nggak ada puncak kejayaan dan kemudian ada proses turun. Ini pemaknaan yang saya kira dalam sekali, terutama bagi saya dan bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan masa pensiun, mulai dari pemaknaan apa yang kita lakukan sekarang. Baik, beberapa rangkuman yang saya kira ini juga jadi catatan adalah, pertama adalah saya respect betul bagaimana kuatnya ingatan Pak Ton pada detail peristiwa puluhan tahun silam. Meskipun mungkin ada satu dua yang saya kira ada yang miss begitu, tapi saya betul-betul respect luar biasa Pak Ton, sampai pada jalan, suasana detail, termasuk kronologi kejadian itu diceritakan di buku ini. Kemudian tradisi arsip yang dilakukan oleh Pak Ton itu saya kira pantas ditiru. Kenangan masa lalu itu diabadikan pada foto-foto, kemudian ada catatan, itu disimpan rapi. Kemudian ada penulisan buku ini baik, ada beberapa salah ketik saya kira, tapi itu tidak mengurangi cerita begitu, dan hanya satu dua saja. Kemudian ada penulisan sumber ketika Pak Ton menuliskan lirik lagu dan seterusnya begitu, lirik lagu kesukaan Bu Narti dan juga Pak Ton. Kemudian berikutnya adalah bagaimana buku ini mengajarkan atau memberitahukan ke kita bagaimana Pak Ton itu membangun hubungan dengan calon istri, calon mertua, bagaimana mengutamakan tugas, strategi mendidik anak, menjaga hubungan baik itu sebagai sebuah modal sosial, kemudian menghadapi pasca pensiun, berbagi peran antara suami istri, termasuk bagaimana membangun kepercayaan, tanggung jawab, membangun hubungan dengan mahasiswa, bersikap tegas, ada batasan, tetapi tetap mengayomi. Kemudian yang tidak kalah adalah bagaimana sikap menghadapi kegagalan dan bangkit setelahnya. Dan bagi saya buku ini mengajarkan meninggalkan legasi atau warisan yang baik dari kehidupan kita untuk dibaca oleh orang lain. Dan terakhir adalah setiap orang itu pasti punya kisah terbaiknya, tetapi tidak setiap orang itu menuliskannya. Saya kira ini catatan-catatan saya dari buku Mengayuh Biduk bersama Mengayuh Biduk, Perjalanan Hidupku bersama Sunarti yang ditulis oleh Pak Ton. Mbak Dwi, mungkin teman-teman yang lain ada satu feedback atau kita mau konfirmasi ke Pak Ton, monggo kita bisa belajar bersama. Terima kasih, Mbak Dwi. Ya, terima kasih Pak Pur. Aduh, saya itu orang yang sulit untuk fokus baca buku loh Pak Ton. Jadi saya itu paling buku-buku yang dibaca adalah komik gitu kan. Buku-buku panjang itu sulit aku cerna. Tapi ketika mendengarkan Pak Pur menyampaikan hal ini, kok jadi tertarik juga ya saya buat baca bukunya Pak Ton gitu. Karena pasti nih nggak hanya saya ya, mungkin semua teman-teman yang ada di sini punya ya naik turun dalam keluarga, dalam berumah tangga kan, bagaimana Pak Ton mulai dari awal sampai akhir setia. Nah, kita juga belajar nih gimana caranya kita bisa setia dengan pasangan kita, setia dengan masalah itu dan akhirnya nanti keluar dari masalah gitu Pak Ton. Kalau mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang ada kasih masukan atau sharing boleh, atau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan loh. Boleh open kamera, open mic, atau lewat chat, kami persilahkan. Oh, di chat ini kok ada? Ini di chat nanti ada yang minta izin share ini ya Pak, rekamannya. Oh, saya rekam. Iya. Gini. Baik. Mungkin ada kalau belum ada, mungkin Pak Ton ada feedback dari apa yang kami paparkan tadi, mungkin Pak Ton mungkin ada koreksi atau ada sesuatu yang ingin ditekankan gitu. Iya. Ya, pertama kali syukur alhamdulillah. Sesuatu yang tadinya saya bayangkan pada waktu awal menulis ini sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya adalah saya ingin meninggalkan sesuatu untuk anak cucu saya sendiri. Jadi mereka sudah sudah
boleh dikatakan tumbuh bersama. Kami itu tumbuh bersama, dan saya ingin bahwa generasi-generasi setelah saya nanti, terutama anak-anak dan cucu saya sendiri, itu bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan daripada orang tuanya ataupun neneknya gitu. Jadi awalnya itu hanya untuk keperluan sendiri. Tapi ya karena kesalahan saya adalah saya meminta tolong beberapa asisten saya untuk membantu mengetikkan dan sebagainya. Akhirnya ketahuan gitu. Wah Pak, ini malah ada yang mengatakan, wah ini ditambah sedikit sudah jadi skenario film gitulah. Apa sih? Itu cerita pribadi kok dijadikan film gitu. Ya nggak tahu lah. Saya dalam waktu menyiapkan buku itu, sebagian saya ambil, saya try out-kan ya bagaimana reaksi masyarakat. Saya masukkan di dalam Facebook. Jadi sepotong ya misalnya tentang apa namanya mau jadi jenderal dari rumah bocor itu kan saya muat di Facebook. Ternyata reaksinya itu luar biasa. Jadi yang memberi jempol itu 200 orang lebih. Kemudian komentarnya itu hampir 100 komentar. Lah saya ya kalau ini menjadi ukuran ya barangkali mungkin ada baiknya saya terbitkan gitu ya. Tapi terlanjur sudah begitu banyak misalnya dialog yang tadinya itu sebenarnya saya tuh kepengen dongeng sama anak cucu saya, tetapi dongeng itu tidak hanya lisan gitu loh ya. Jadi dongeng itu dongeng yang bisa diulang-ulang, dibaca, diverifikasi, ada buktinya dan sebagainya. Tadinya itu idenya itu sepele sekali gitu, tapi ternyata reaksi publik itu kok begitu besar sehingga apa tiap kali ada yang kami tunggu loh Pak buku Bapak, kami tunggu Bapak ya, tapi ya saya tidak membuat tenggat waktu, jadi tidak membuat deadline misalnya harus jadi tanggal sekian, enggak. Saya ingin mencurahkan perasaan saya. Bukan hanya keberhasilan saya, tapi perjuangan saya, keberhasilan saya, kegagalan saya. Itu saya tuangkan di situ seluruhnya. Mungkin ya saya secara bercanda saya mengatakan terutama pada Mbak Intan masih ada itu ya. Masih ada Mbak Intan? Iya Pak Toh, berani saya kabur. Saya mengatakan pada Mbak Intan, kalau sudah baca buku itu, Anda punya banyak amunisi untuk nembakin saya ya, untuk membuli saya itu banyak sekali gitu ya. Harusnya dulu waktu saya masih kuliah. Oke lah. Ya jadi idenya itu begitu. Jadi idenya dua orang kecil, orang melarat, orang desa yang tertatih untuk menggapai bintang. Saya mungkin biografi itu mungkin agak lain ya, kalau di yang lain-lain biasanya dengan perjuangan keras akhirnya berhasil. Saya tunjukkan bahwa ada yang berhasil, ada yang gagal total. Dan saya tidak perlu menyembunyikan karena ya untuk apa disembunyikan? Karena itu sejarah saya. Malah barangkali kalau saya kemukakan itu jangan sampai ada yang mengulangi begitu loh. Jadi maksud saya itu memberi contoh yang buruk ya. Jadi bukan hanya contoh yang baik tapi contoh yang buruk gitu. Nah, itu ide dasarnya. Jadi perjuangan orang kecil, orang yang terbiasa dengan segala sesuatu serba minimal. Akhirnya kami terbiasa dengan minimal, akhirnya walaupun kami sudah diberi kesempatan lebih, mental kami itu selalu berada di, ya walaupun kami bisa naik ke mana-mana, tapi di situ juga saya sebutkan istri saya memilih ke dalam posisi moderat saja, jadi ke bawah gampang, ke atas gampang, begitu. Saya kira itu idenya. Dan bumbu-bumbunya bahwa perjalanan hidup itu selalu ada pasang surutnya, ada godaannya, ada gangguannya.
Jadi ya alhamdulillah kenapa saya mencantumkan satu cerita tentang pertengkaran saya, karena itu adalah satu-satunya pertengkaran besar di dalam hidup saya dengan almarhumah. Jadi biasa kalau di rumah ya ada bertengkar satu, tapi alhamdulillah kami pertengkaran besar itu hanya satu kali itu. Itu pun anehnya kami saling bercerita, tapi lupa apa yang kami pertengkarkan itu kami lupa. Saya lupa, saya tanyakan dia juga. Dulu kita kok sampai bertengkar itu sebenarnya yang kita pertengkarkan itu apa gitu. Ya, jadi cuma saya ingat saya mengatakan sesuatu yang ya mudah-mudahan tidak. Ya sebenarnya maksud saya itu tidak sekedar bercanda aja. Ah kamu anak desa ngertimu apa gitu. Ternyata dia sakit hati dari itu. Tapi pertengkarannya yang sebelumnya itu sebenarnya tentang apa? Itu saya nggak ngerti gitu loh. Lupa. Dia juga lupa. Kami membicarakan pertengkaran itu sampai 2 bulan sebelum dia wafat. Itu kami masih mencoba apa ya dulu itu kita sampai bertengkar. Iya. Kita enggak punya catatan apa-apa gitu. Ya, jadi itulah Mas Pur dan Bapak Ibu sekalian, bahwa itu ceritanya orang kecil yang mencoba untuk bangkit dari kekecilannya, dari kekerdilannya, dari sikap yang pemalu, sikap yang Mbak Intan itu nggak percaya kalau saya dulu itu pemalu itu. Ya, itu nggak percaya dia. Mungkin karena saya sering marah sama dia, barangkali aja. Maaf ya Mbak Intan ya. tapi itulah saya. Dan dengan itu, jadi implikasinya adalah semua orang apapun keadaannya, kalau dia mau berjuang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi dengan catatan bahwa you cannot always get what you want. Jadi kadang-kadang kita ini tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di situ saya cantumkan sebagian dari lirik lagunya Rolling Stones itu, bahwa you cannot always get what you want, but sometimes you get what you need. Jadi apa harus dibedakan di dalam hidup ini. Kita harus membedakan apa yang menjadi want, keinginan, dan need yang kita butuhkan. Kita berjuang habis-habisan untuk want yang serba mengkilat, serba hebat, mungkin gagal. Tapi kita mungkin dapat what we need. Nah ini sebenarnya kebijaksanaan hidup itu adalah kemampuan kita di dalam setiap keadaan untuk selalu dapat memandang mana the real want dan the real need itu. Ya, saya kira itu saja. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Ya, tapi Mbak Uwi mungkin bisa diminta satu testimoni atau feedback dari teman-teman di sini. Satu dari yang paling tidak gitu, satu dari yang belum pernah mengenal Pak Ton dan belum pernah membaca buku ini, dan satu mungkin teman-teman yang pernah mengenal Pak Ton, mungkin ada staf di teknik geologi atau yang lain. Boleh Pak, bagus ini. Tunjuk aja Mbak. Iya, saya mau ini nggak usah yang Mbak Ica ya Pak, yang dari geologi kan udah tahu itu. Saya pengen nunjuk yang geologi itu, mungkin teman-teman yang saya tahu Mbak Dwi Indriati ya, masih di sana nggak ya? Coba apa sih yang bisa disampaikan Mbak Dwi Indriati untuk Pak Tono nih sebagai pegawai teknik geologi. Nanti kalau yang lain-lain nyusul deh. Sekarang mungkin Mbak Dwi Indriati dulu. Halo Mbak Dwi Indriati? Standby nggak ya? Halo? Nggak standby ya? Oke, kita tunjuk yang lain deh. Mas Yudis deh, Yudhistira. Halo Mas Yudhistira? Standby nggak ya? Halo Mbak Uwi. Alhamdulillah. Monggo Mas Yudis. Oke, makasih. Mungkin saya itu sangat berkesan sama Pak Ton ya.
Jadi kesannya gini, meskipun Pak Ton sudah purna itu, tapi yang saya sukai adalah Pak Ton selalu aktif berkegiatan, entah ikut mengikuti field trip, rutin mengunjungi kampus. Nah, itu yang saya sangat suka dari Pak Ton itu. Masih selalu aktif meskipun sudah purna seperti itu. Demikian Mbak Wi. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kenal dengan Pak Ton berapa tahun, Mas Yudis ya? Saya dari 2012. Oh, 2012. Oh ya, beliau masih ini ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudis. Yuk kita lanjut deh. Mungkin ada kesan-kesan dari teman-teman yang sama sekali tidak mengenal Pak Ton dan baru pertama kali mungkin melihat beliau di sini. Saya coba tunjuk siapa ya? Mbak Hoirina Sumastuti mungkin ya dari Fakultas Teknik. Mungkin beliau juga belum pernah bertemu dengan Pak Ton. Mungkin dengan mendengarkan cerita tentang buku ini, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk Pak Ton. Mbak Hoirina Sumastuti mungkin standby? Halo? Nggak standby ya kayaknya ya. Oke, kita yang lain aja deh. Saya tunjuk lagi Mbak Ratri. Mbak Ratri gimana? Online? Online. Nggak online. Pak, aku lagi telepon, Mbak. Maaf. Lagi telepon. Baik, yang lain deh. Kita tunjuk lagi deh yang belum pernah sama sekali. Mungkin Mas Muhammad Syukron. Ini mah yang saya kenal-kenal aja ya, Pak. Mas Muhammad Syukron mungkin bisa menyampaikan kesan-pesannya ke Pak Ton. Karena belum pernah sama sekali gini ya, ketemu, jatuh jumpa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wi. Padahal ini di sebelahnya Mbak Wi ini saya. Baik, jadi sangat menarik ya apa yang disampaikan, cerita yang disampaikan dalam bukunya Pak Ton gitu ya. Walaupun saya belum pernah membaca buku Pak Ton, tapi dari uraian Mas Purwoko tadi itu sangat menginspirasi bagi kita semua. Bahkan dulu yang mungkin tidak seperti sekarang ini ya, kemajuan teknologi yang luar biasa, kita bisa mengarsip semua istilahnya perjalanan hidup kita dengan mudah gitu. Nah, sebenarnya saya ingin juga bertanya pada Pak Ton, bagaimana sebenarnya pandangan Pak Ton kalau misalnya melihat kemajuan teknologi seperti ini, Pak. Jadi kita dimudahkan untuk mengarsip, bisa misalnya meng-capture setiap pengalaman kita, baik itu mungkin dengan pasangan atau dengan rekan kerja, jika dibandingkan dengan yang dulu, gitu, Pak. Nah, padahal rata-rata sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi, tapi malas untuk mengarsipnya, Pak. Malas untuk mengarsipnya. Kemudian bahkan ya kalau misalnya tadi diceritakan Pak Ton itu ketika mendekati calon pendamping hidup itu dengan surat menyurat, kemudian kenangan ketika pulang dari Jogja sampai Solo itu naik sepeda. Nah itu mungkin kalau zaman sekarang ketika mendekati cukup dengan WA-an gitu ya. Cuman itu tidak berkesan sama sekali, Pak. Beda dengan ketika kita ngirim surat itu, Pak. Nah itu bagaimana sebenarnya pandangan Pak Ton mengenai kondisi saat ini. Terima kasih Pak Ton. Langsung dijawab. Oke, Pak. Ya. Begini ya Mas ya, jadi masalah hidup, termasuk masalah percintaan dan sebagainya, itu merupakan masalah mental, masalah batiniah ya, masalah inner feeling kita. Nah, segala sesuatu yang namanya teknologi dan sebagainya itu kan hanya tool-nya saja, alatnya saja. Yang penting itu di dalam. Di dalam itu ada apa? Misalnya saya senang sama seseorang, sudah nggak bikin surat, ya toh? Sekarang ada WA, ada segala macam ya, IG, Instagram dan sebagainya itu, Twitter dan sebagainya. Memang itu sangat memudahkan, tetapi tidak ada recordnya. Walaupun sebenarnya kalau mau, baik WA maupun Instagram kan bisa direcord, tetapi kita biasanya malas gitu ya. Nah itu kita kembalikan kepada mental kita. Kita mau menyimpan apa enggak gitu. Kita mempunyai niat untuk mencatat itu apa enggak gitu. Nah jadi
memang dengan adanya WA itu semua bisa terkeluarkan dengan spontan, dan pada saat itu juga bayangkan ya, saya dulu waktu pacar saya lagi pulang ke Solo, saya di Jogja, dia misalnya ke Solo apa namanya seminggu misalnya, libur seminggu, saya di Jogja, saya kirim surat memerlukan 3 hari untuk sampai ke sana, terus dia membalasnya juga memerlukan 3 hari, jadi hari saya menerima balasannya itu esoknya dia sudah datang gitu ya. Jadi itu ya jangan ketawa itu dulu begitu. Jadi tetapi ada kelebihannya, bahwa seperti tadi yang ditunjukkan oleh Mas Pur pada map hijau tadi, itu saya simpan. Jadi prinsipnya adalah mental untuk merecord sesuatu. Nah, yang terbaik, yang saya kira apakah itu model digital atau manual, itu buat record, diary, apa namanya, ini loh, katakan apa namanya, buku harian ya, semacam buku harian atau agenda dan sebagainya. Itu yang penting, bahwa niat kita apa namanya untuk menyimpannya. Nah, kalau dulu ya memang semua tercatat dan tidak semua apa namanya menyimpan. Jadi prinsipnya itu keinginan untuk menyimpan. Teman-teman saya dulu ya Pak, semua berbuat seperti saya, menulis dengan surat, tapi tidak banyak yang menyimpan. Malah ada yang sengaja dibakar. Ya enggak tahu ya, menghilangkan barang bukti apa gimana. Ya bagi saya ya saya itu bukan mengatakan saya orang suci, tapi satu pengalaman pribadi, misalnya berpacaran seperti saya dengan, di situ kan dalam buku itu secara jelas saya apa namanya uraikan pengalaman saya berpacaran sebelum dengan Ibu Narti, kan, dengan Yuni, dengan Titi itu pada waktu naskah itu baru jadi, saya tunjukkan pada salah satu keluarga saya yang kebetulan pihak menantu gitu ya, jadi keponakan menantu gitu. Dia bilang segini, Om, nggak malu Om memikirkan, apa nggak takut nanti rahasianya terbongkar? Rahasia apa, saya bilang? Ya saya tulis apa adanya begitu. Ya, kalau kamu apa namanya merahasiakan sesuatu ya nggak usah ditulis. Kalau ditulis ya kita harus siap untuk melihatnya. Nah, saya menulis itu bukan untuk pamer bahwa saya pernah punya pacar sebelumnya walaupun saya selalu gagal ya. Jadi pertama kali untuk menunjukkan bahwa saya pernah gagal. Kedua, ternyata yang ketiga ini adalah akumulasi dari hal-hal terbaik dari 2 sebelumnya. Jadi walaupun yang kedua sebelumnya itu gagal, tetapi boleh dikatakan tersembuhkan oleh datangnya yang ketiga yang akhirnya menjadi pendamping seumur hidup itu. Jadi kalau ya makanya saya persilahkan membaca, ya. Jadi saya baca. Ini mumpung ada Mbak Intan dari grup yang menerbitkan buku ini. Saya nun sewu ya, saya mau dibilang sombong ya terserah. Saya tidak mengambil keuntungan apapun, 1 sen pun dari penerbitan buku itu. 100% royalti yang untuk saya sumbangkan untuk dana beasiswa mahasiswa. Karena saya masih ingat betapa sulitnya saya dulu mau bayar SPP. Pada saat orang tua saya sudah pensiun, anaknya 5, saya yang pertama, yang 4 itu ngalah dengan saya. Saya masih ingat betapa beratnya. Dan pada waktu itu saya nggak lulus-lulus, yang harusnya lulus 5 tahun, saya harus lulus dalam 7,5 tahun. 2,5 tahun itu artinya kan pembuangan energi, pembuangan biaya, dan itu pun tidak pernah bisa tuntas. Saya tuh sering kali bayar SPP itu telat hanya karena ngumpulin sendiri nggak cukup. Ada saya ceritakan di situ. Jadi di dalam mungkin Mas Pur sudah, jadi harus berdikari di masa sulit itu ya Mas Pur ya, sebelum
masa saya menikah itu. Jadi menjelang kelulusan adalah masa yang terberat bagi saya sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, dengan hanya satu keuntungan. Pacar saya tidak membelet dari saya, itu saja. Ya, dan Ya, itu apa ya namanya, tanpa itu barangkali aku sudah hancur lebur ya. Dan salah satu yang saya ingat bahwa saya begitu sulitnya mau ngumpulin duit buat SPP itu. Makanya ya mudah-mudahan jalan yang saya tempuh ini tidak salah. Saya sumbangkan semua royalti berapapun apa namanya seharusnya saya dapat 100% saya sumbangkan untuk dana beasiswa. Oleh karena itu mohon perkenan mereka yang mampu dan kepengen membacanya membeli, bukan untuk saya tapi untuk adik-adik kita yang sangat memerlukan. Saya kira begitu Mas Pur. Ya. Terima kasih ya Pak Ton. Aduh, luar biasa sekali. Ini di kolom chat ada satu ini Mas Robi. Robi 2004 ini mahasiswanya Pak Ton ya, mungkin ya. Saya sampaikan saja. Pengalaman saya dengan Pak Ton ketika hasil poster kuliah lapangan, saya dipajang di jurusan karena mungkin tidak logis posternya mau disobek sama cutter sama Pak Ton. Ketika saya ditanya Pak Ton, bagaimana caranya membuat profil sayatan peta yang ada lipatannya, gambar yang saya buat lipatan menggunakan freehand tanpa menggunakan kaidah-kaidah geologi. Tapi beliau mengucapkan terima kasih banyak sudah melatih mental beliau, gitu Bapak. Baik, mungkin cukup sekian ya Pak Pur, atau mungkin ada lagi yang sudah pernah membaca bukunya dan mau menyampaikan satu kali lagi nih? Ngacung aja mungkin yang sudah membaca, yang sudah pernah membaca dan mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Ton. Kami persilahkan loh. Kalau membaca mungkin juga belum ya? banyak yang baca ya. Tapi siapapun yang mungkin mau open mic untuk memberi feedback gitu, ya. Dipersilakan. Silakan. Atau Mas Robi mau cerita lagi, boleh silakan. Atau teman-teman yang lain, kami persilahkan. Mas Robi masih di lapangan nih kayaknya di apa? Karena memang ini ada teman dari departemen lain. Ini ada juga mahasiswa ternyata. Ada mahasiswa. Bu Nilna mungkin. Halo, selamat pagi Bu Nilna. Bisa open mic ya. Selamat pagi Mbak Mas Pur. Oke. Bu Nilna ini mahasiswa S3 di Fakultas Teknik Mbak Wi dan Pak Ton. Kayaknya mendengarkan dari awal nih, mungkin ada kesan apa dengan apa yang disampaikan Pak Ton dan di buku tadi. Kalau mau pesan bukunya kemana? Itu kelihatannya bagus, saya pengen. Persiapan nulis juga nih kayaknya Bu Nilna. Amin. Enggak sih, kan kalau pengalaman yang sudah makan asam garam kehidupan bisa kita jadikan pelajaran juga, sehingga apa-apa yang baik bisa kita ambil kan. Betul. Tadi banyak sekali kan yang bagus-bagus ya dari Pak Ton itu, jadi saya itu hebat sekali, arsip-arsip dan lain-lain ya. Terus bangkit dari kegagalan tadi itu loh kan. Menurut saya itu tidak semua, maksudnya bukan tidak semua orang, hanya sedikit yang bisa seperti itu, dan bahkan sampai mendapatkan hadiah sedemikian rupa ya dari mahasiswa atau dari mantan mahasiswa, berarti kan memang ya itu kayak hadiah bagi kesungguhan beliau. Amin. Gitu, Amin. Saya apresiasi banget, dan ya mungkin nanti Japri Mas Pur atau tanya gimana caranya, misalnya kalau kita pengen bukunya itu caranya gimana, apa harus di toko buku atau bagaimana? Di chat ada. Di chat ada Ibu, dari Geoprint itu pesan buku bisa lewat WA. Iya. Oke. Mungkin saya belum lihat chatnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nilna. Mudah-mudahan nanti dapat keberkahan sendiri ya Bu. Nggak hanya membelinya, tapi ketika membaca itu dengan insya Allah menularkan selanjutnya bisa jadi amal jariahnya Pak Ton. Gitu. Amin. Amin. Oh ya, ada informasi. Betul. Terus bagi teman-teman di Fakultas Teknik ini, Geoprint menghibahkan 2 eksemplar buku di perpustakaan Fakultas Teknik. Jadi kalau ada yang mau membaca nanti bisa ke. Silakan. Wah, senang sekali nih. Terima kasih sekali Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Iya. Sekalian promosi Geoprint ini adalah
percetakan milik Koperasinya Kak Geogama. Jadi mungkin kalau teman-teman dari Fakultas Teknik mau cetak buku, silahkan hubungi Geoprint yang nomornya tadi untuk pemesanan buku juga. Sekalian insya Allah didapat harga hemat ya. Ya. Dengan Mas Yosef nanti. Itu kalau ibu-ibu yang mendengarkan harga hemat tuh, waduh, udah langsung deh. Udah naluri. Udah naluri ya, Pak. Oke, mungkin dari rekan-rekan lain, kami persilahkan loh. Ini memang bagus banget ya. Rasanya kepengen terus-terusan ngobrol gitu. Tapi teman-teman juga harus bekerja. Teman-teman juga harus. Mungkin satu lagi boleh, Mbak. Boleh? Saya kurang tahu ini di layar ada Pak Harlianto Sudibyo. Boleh perkenalkan diri, Pak, dari mana? Kalau saya sendiri belum mengenal beliau, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Monggo, bisa open mic-nya Pak Harlianto. Halo, Pak Harlianto. Mungkin bisa open mic, Bapak? Agak belum ya. Oh. Soalnya host tidak bisa. Nggak bisa buka ya? Oh. Tidak bisa mengambil. Oh gitu, oke. Tadi soalnya aktif terus Pak Harlianto ya. Ya, banyak-banyak ceritanya ini Pak Harlianto ada di buku soalnya ini. Oh. Iya Bu. Berarti ini rekan Pak Ton ya? Aduh, mohon maaf saya belum. Sepupunya Pak Ton yang ikut nunut tinggal di rumahnya Pak Ton. Oh iya. Jadi ada satu cerita di buku itu yang terlewat untuk menyampaikan. Jadi Pak Ton ketika di Jogja dan setelah menikah itu tidak hanya tinggal bersama istri, tapi ada beberapa anggota keluarga yang bersama Pak Ton di kontrakan gitu. Jadi dan di situ sebenarnya bisa digali lagi peran Bu Narti ketika bersama dengan keluarga Pak Ton yang ikut ada di situ, bagaimana berbagi peran, bagaimana beliau memainkan peran sebagai seorang istri, bagaimana mengatur pengeluaran rumah tangga sehingga seolah-olah itu sebenarnya nonsen lah, nggak mungkin ini cukup tapi ternyata cukup dan seterusnya itu bisa dijabarkan sebenarnya. Ya akhirnya monggo yang mau membaca ya beli bukunya itu. Bagus, ini bagus banget ya Pak. Ini realitas banget gitu kan dengan kehidupan kita sebenarnya. Ya. Itu luar biasa sekali ya Bu Dwi, karena kalau boleh saya komen untuk bagian itu kan keluarga muda yang tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, cermin nggak punya, rak untuk naruh baju juga nggak punya, tapi kemudian dinunut, diikuti, ditebengin oleh belasan anggota keluarga gitu ya. Masya Allah. Kalau saya kayaknya wow. Udah gebrak meja ya Mbak ini. Iya, tapi Bu Narti, Pak Ton bisa luar biasa begitu menerima semua anggota keluarga ya, karena Jogja jadi tempat belajar, tempat kuliah, jadi semua orang dari kampung kalau mau datang kuliah ya tinggal di tempat Pak Ton. Ikut sama Pak Ton gitu kan, kayaknya nggak ada yang bayar kecuali kalau nggak salah di buku itu mungkin satu orang yang bayar ya, yang lain ya ngikut Pak Ton aja. Gitu. Ini yang saya sebut sebagai modal sosial yang ditanam oleh Pak Ton ketika awal-awal beliau menikah, dan itu bermanfaat sekali dalam perjalanan hidup beliau. Iya. Saya masih ingat juga ketika saya di teknik geologi itu Pak Ton mengatakan modal sosial atau apapun, saya agak lupa namanya, itu jauh lebih penting daripada yang lain. Modal sosial. Begitu, Mbak Wi. Oke. Pak Harlianto mungkin sudah bisa open mic belum ya Pak? Monggo. Mungkin ini. Oh ini sudah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dan salut buat Pak Pur yang sudah membedah buku ini dengan sangat baik, sehingga ada beberapa yang saya tidak tahu malah jadi tahu gitu, karena bukunya terlalu tebal. Jadi saya itu kalau baca buku itu tuh cuma saya buka pas halaman mana terus saya baca gitu, jadi spot gitu. Saya alumni Teknik Geologi UGM angkatan 71, dan kebetulan saya adalah salah satu yang pernah derek Pak Wartono. Jadi kemarin waktu ini termasuk yang bayar atau yang tidak, Pak? Hah? Kadang bayar, kadang enggak.
Jadi saya termasuk yang derek di situ, apa namanya, kemarin waktu Lebaran kita ketemu dengan Pak Ton. Pak Ton cerita dulu yang ikut bukan 20, yang ikut sampai 24. 24, bayangan 24. Dan semua masih semegonya itu kan, mau makan banyak itu. Nah, itu luar biasa itu. Jadi tapi Pak Ton dengan sangat baik menerangkan, aku cuma meneruskan tradisi kok gitu. Istilahnya itu lambian ajarannya begitu ya sudah. Saya nggak ada beban, nggak ada rekoso, apalagi jauh dari rekoso, tapi hanya mengikuti apa istilah Pak Ton itu, mengikuti tradisi keluarga saja gitu. Jadi itu luar biasa. Dan akhirnya yang derek itu akhirnya yang berkepanjangan itu 9 orang. Berkepanjangan itu artinya sejak dari Dedes Pasiraman pindah ke Samirono itu derek terus gitu, itu 9 orang. Tapi bukan itu aja gitu. Jadi ada yang registered derek, ada yang unregistered derek. Itu ada. Ya, betul. Ya, betul. Jadi misalnya gini, teman-teman saya itu banyak gitu, yang sering datang ke Samirono, datang ke Dedes Pasiraman waktu itu gitu, ngobrol. Pak Ton kan senangnya ngobrol terus. Wah ya, teman-temannya seneng kan ngobrol. Lah ngobrol terus berkepanjangan sampai makan siang, sampai makan malam gitu. Ditawari Mbak Narti itu kan, ayo sudah makan belum deh? Ya bilang belum lah, kapan makan lagi gitu. Jadi ada beberapa yang registered itu, yang 9 itu registered, yang unregistered itu ada beberapa banyak itu, kadang datang, kadang pergi, kadang bertahun, termasuk teman-teman saya angkatan 71 itu banyak sekali yang dekat dengan Pak Wartono, dekat sekali. Jadi ada yang unik waktu itu ketika kami derek di situ itu kan, saking banyak yang derek itu kalau waktu makan itu diputerin musik untuk panggil makan. Apa lupa itu ada instrumental, Pak Wartono mungkin tahu itu ada apa Pak Ton, apa judulnya itu? Whiskey and soda. Itu kalau dengar musik itu tuh artinya jam makan. Grutuk kabeh, mangan kabeh. Pengganti kentongan ya Pak berarti. Iya. Ya. Ganti kentongan itu lagu instrumental Whiskey and Soda itu. Jadi ya Allah, luar biasa. Jadi kami akhirnya juga dapat pelajaran istilah Pak Pur tadi, modal sosial yang luar biasa gitu. Untuk kami akhirnya juga berumah tangga, melangkah sekarang itu ketika ada orang lain bahkan bukan keluarga itu minta tolong datang ke kami, kami juga berusaha meniru Pak Wartono gitu. Konsepnya tuh konsep seperti itu. Bagaimana kita membuat modal sosial itu banyak. Bahkan bukan saudara itu akhirnya juga tinggal di tempat kami untuk kuliah di Jogja dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa buat kami juga gitu. Meskipun sebenarnya menurut saya tidak sepenuhnya positif sebenarnya hal seperti itu, apalagi mungkin buat keluarga milenial sekarang ya, mungkin gitu. Karena kadang-kadang keluarga baru belum punya apa-apa dibebani yang luar biasa itu kan berat sekali. Apakah nilai-nilai itu masih relevan sekarang? Nah itu monggo silahkan kita renungkan sendiri apakah itu relevan. Itu adalah tipikal memang keluarga timur itu, tipikal keluarga timur, bahwa apalagi Pak Wartono kan barep itu ya. Jadi anak barep itu harus bertanggung jawab kan gitu. Nah, itu jadi beban itu. Kebetulan saya juga barep gitu. Jadi itu beban. Adik-adiknya harus bisa, orang tuanya harus bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua dan sebagainya. Itu nilai-nilai itu kan selalu membebani anak-anak barep gitu. Jadi apakah itu relevan apa tidak ya monggo kita
kita renungkan sendiri masing-masing. Tapi anyway, terima kasih sekali Pak Ton sudah memberikan banyak hal buat saya, banyak sekali, sehingga saya bisa sampai sekarang begini ya karena terutama sekali oleh Pak Wartono. Banyak ilmu-ilmu di luar ilmu geologi yang saya serap ketika saya derek, banyak nilai-nilai yang saya dapatkan ketika saya derek, bukan sekedar ilmu geologi saja. Iya, Pak. Mungkin begitu dulu sementara. Sekali lagi terima kasih sekali. Terima kasih Pak Harlianto. Sehat selalu ya Bapak. Kayaknya kita cukup dulu ya Pak hari ini, Pak Pur, Pak Ton. Mungkin terakhir deh closing statement dari Pak Ton untuk kita semua, untuk yang muda-muda nih, mungkin bisa buat kita ingat-ingat terus deh apa yang disampaikan Pak Ton. Monggo kami persilakan Pak Ton. Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan alhamdulillah semua yang terjadi atas perkenannya, semua yang baik itu adalah perkenannya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu merupakan sesuatu yang baik, yang mudah-mudahan ditambah baik lagi dengan menyarikan buku itu. Nah, satu pesan lagi bagi yang muda-muda, golongan milenial mau yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, jangan terlalu cepat putus asa, ya. Jadi jangan terlalu cepat putus asa. Hadapi semua persoalan, kekecewaan dan kegagalan itu sebagai tantangan untuk diatasi, bukan untuk ditinggalkan atau untuk keluh kesah. Ya keluh kesah dikit boleh, tapi jangan sampai hidup di dalam keluh kesah, karena kalau hidup dalam keluh kesah, saya dan almarhumah ibu itu berhak untuk berkeluh kesah terus, ya. Mula-mula dengan keluarga, kemudian dengan misalnya dengan mahasiswa, dengan siapa. Tapi alhamdulillah kami berusaha keras untuk menghindar dari itu. Disappointment, okay, it's human, but regrets never. Jangan pernah menyesali apa yang menjadi kehidupan Anda sejelek apapun. Itu saja, mudah-mudahan ada gunanya bagi kita semua. Saya amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Ton. Untuk sebelum menutup saya hanya ingin menyampaikan 2 kutipan tadi, bahwa ini untuk semua ya, apapun pekerjaan kita, ketika kita tetap berkarya dan bekerja pada jalan yang benar, suatu saat Tuhan akan memberikan rezeki yang menjadi hak kita, dan biasanya akan diberikan pada saat di mana kita sangat membutuhkannya. Kami mensyukuri apapun yang kami terima, maka aku merasa berjaya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, nggak pernah ada rasa mengeluh. Nanti kalau mengeluh ingat lagi deh bukunya Pak Ton. Gitu. Oke. Baiklah, demikian acara obrolan buku kali ini. Terima kasih banyak kepada Pak Purwoko yang sudah membedah-bedah ini bukunya. Terus terima kasih kepada Pak Ton yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sekali kepada rekan-rekan yang dapat hadir pada hari ini, meluangkan waktunya. Untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, ingat kata Simbo, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga momen Lebaran memberi kita semangat dan sabar untuk terus berjuang menghadapi situasi pandemik. Satu bonus deh pantun dari saya. Pak Ton mudik lihat bebek. Pak Purwoko lapar makan pepaya. Idul Fitri is comeback. Bapak, Ibu, rekan-rekan, maafin kita-kita jika ada salah kata ya. Ya, sama-sama Mbak Wi. Ya, saya Dwi Kusmiranti selaku moderator pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.